Oh, oke. Jadi salah satu yang krusial yang bisa menghambat mental kelimpahan, artinya jatuh ke mental kekurangan adalah pada saat teman-teman mengeluarkan uang. Gitu. Titik krusialnya pada saat mengeluarkan uang. Apakah saat mengeluarkan uang tuh merasa, aduh uangku berkurang, aduh uangku tinggal sedikit, aduh dikit lagi bakalan habis. Karena itu mental kekurangan. Jadi ketika uang itu harus keluar, katakan bahwa perintahkan bahwa tugasmu mengundang teman-teman yang lain lebih banyak lagi datang ke sini. Nah, tuh teman-teman, penting ya landasan kekayaan itu ya. Oh, ini ada testimoni nih, Mas Bimo dari Hopiu 9. Om Bimo, saya berterima kasih berkat YT Om Bimo, saya bangkit. Semoga semakin sehat, kaya, bahagia. Ya, amin. Doa yang sama juga ya, makin sehat, kaya, dan bahagia. Ya, terima kasih ya, Mbak Hopi ya. Oke, saya mau beralih dulu nih ke pertanyaan penonton kita di YT. Assalamualaikum Om Bimo, mohon maaf, mohon izin bertanya. Cara menginstal kesadaran kaya, keberlimpahan, memasang software, memasang software itu gimana ya? Oke, software kaya ya maksudnya. Iya. Jadi untuk memasukkan sesuatu ke dalam bawah sadar itu bisa dengan 5 langkah. Satu adalah dari sumber informasi. Kalau mau memasukkan program kaya ya pastikan ada informasi kekayaan. Kaya itu yang gimana? Kalau nggak ada ya nggak bisa. Yang kedua adalah repetisi, sesuatu yang diulang-ulang. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan Anda membentuk Anda. Kalau lingkungannya di lingkungan yang mohon maaf mentalnya mental kekurangan, mental kemiskinan, ya susah untuk menanamkan program kaya. Yang kemudian yang keempat adalah public figure. Siapa public figure Anda, itu juga menentukan. Kalau Anda public figure-nya orang yang misalkan sangat sederhana sekali, menginginkan pokoknya hidup tuh harus sederhana, nggak boleh kaya dan sebagainya, ya Anda pilih sistem yang masuk bawah sadar, sederhana ya, terus. Bukan ini ya, tapi sederhana terus gitu. Nah, yang terakhir adalah hipnosis. Hipnosis itu sebuah program sugesti yang dimasukkan ke bawah sadar. Mana yang teman-teman bisa lakukan gitu. Kalau saya bisa kasih solusi dengan parfum Happy High Vibes ini, karena di sini ada kalimat afirmasi juga untuk keberlimpahan. Nah, di sini teman-teman bisa mengulang-ulang, merepetisi di depan cermin sambil pakai parfum, ulang-ulang kalimat keberlimpahannya. Supaya apa? Masuk ke bawah sadar, supaya jadi software, jadi program di dalam diri. Gitu. Atau kalau misalkan mau ikut meditasi bersama juga boleh. Karena pada saat meditasi bersama, ketika teman-teman masuk gelombang bawah sadar, gelombang sugesti, saya menyisipkan kalimat-kalimat sugestif untuk kelimpahan. Itu. Kalau teman-teman mau hipnosis di tempat lain juga boleh, mau repetisi afirmasi yang lain juga boleh gitu. Silahkan bebas. Yang penting teman-teman 5 cara tadi bisa dilakukan salah satu atau semuanya jauh lebih efektif gitu. Oke, gitu-gitu. Siap. Oke, Mas Bimo, ada lagi nih pertanyaan dari Mas ini Mas apa Mbak ya? Oh, Mbak nih. Tini Salen. Tini Salene ya, nih. Mas Bimo, gimana biar konsisten memancarkan mental keberlimpahan? Oke, monggo silakan Mas Bimo. Ya, biar konsisten itu yang pastinya, kalau saya melatihnya apa yang dilihat itu disyukuri. Gitu loh, apa yang dilihat itu disyukuri. Lihat handphone, bersyukur punya handphone. Lihat anak-anak, bersyukur anak-anak sehat dikaruniai anak. Lihat istri, bersyukur punya istri. Lihat makanan, bersyukur ada makanan. Itu menjaga di mental kelimpahan. Itu kesadaran akan kelimpahan terjaga. Jadi sebenarnya simpel sih, hanya dengan bersyukur, stop mengeluh, mengapresiasi apa yang ada, itu sudah salah satu cara simpel untuk menjaga di kesadaran kelimpahan. Gitu ya. Terus supaya bisa membantu di kesadaran keberlimpahan, ada nggak tips-tipsnya Mas?
untuk memperlakukan uang gitu misalnya. Oh, oke. Jadi salah satu yang krusial yang bisa menghambat mental kelimpahan, artinya jatuh ke mental kekurangan adalah pada saat teman-teman mengeluarkan uang. Gitu. Titik krusialnya pada saat mengeluarkan uang. Apakah saat mengeluarkan uang tuh merasa, aduh uangku berkurang, aduh uangku tinggal sedikit, aduh dikit lagi bakalan habis. Karena itu mental kekurangan. Jadi ketika uang itu harus keluar, katakan bahwa perintahkan bahwa tugasmu mengundang teman-teman yang lain lebih banyak lagi datang ke sini. Gitu. Tugasmu sekarang berkontribusi untuk yang lain, tapi habis itu balik lagi ke sini. Kontribusi artinya ya misalkan beli makan di nasi padang yang kontribusi untuk gaji karyawannya, kontribusi untuk tukang sayurnya, untuk distributornya, untuk petaninya, penjual pupuknya. Jadi uang yang keluar tuh berkontribusi. Berkontribusi artinya apa? Kita berkelimpahan karena bisa ikut berkontribusi ke rezeki banyak orang gitu. Jadi ketika mengeluarkan uang bukan rasa kekurangan yang muncul gitu. Oh iya, siap. Oke. Oh iya Mas, kemarin kan sudah mulai meditasi keberlimpahan. Buat kami yang ketinggalan, ketinggalan pembahasan meditasi kemarin itu, kemarin bahas apa aja sih Mas meditasinya kemarin? Oke, jadi yang kemarin itu bahasnya tentang, yang pertama adalah melepas rasa apatis. Jadi banyak sekali orang-orang yang, ya beberapa saya temui ya banyak sekali, yang belum berhasil itu karena memancarkan rasa apatis. Apatis itu enggan melakukan sesuatu, mager, males-malesan, punya banyak rencana tapi nol action. Bisa karena trauma kegagalan di masa lalu, putus asa, atau bisa karena salah pola asuh. Seperti Gen Z saat ini juga yang salah pola asuh, yang mereka pengennya nggak ngapa-ngapain tapi instan gitu loh. Berhasil tapi instan, karena mungkin pas sekolah didaftarin orang tuanya, ada tugas dikerjakan orang tuanya, ada apa-apa dimarahi guru, dibalas marahin orang tuanya, dan sebagainya, sehingga effortnya nggak sekuat dengan orang-orang yang sebelumnya itu. Jadi melepas itu, habis itu menanamkan software tentang kelimpahan. Apa sih itu kelimpahan, dan bagaimana rasa kelimpahan itu masuk bawah sadar, dipancarkan bersama-sama, lalu untuk goals-nya apa yang diinginkan gitu. Oh, seperti itu ya. Nah ini Mas, ini kita coba kembali ke pertanyaan penonton di TikTok ya. Ini ada yang menarik nih Mas. Ini dari Mbak Nasya Telur Gulung. Oke, semoga telur gulungnya laris ya Mbak ya. Cara memutus karma supaya tidak terulang itu seperti apa Mas? Apa ada ya Mas? Cara memutus karma itu yang paling gampang adalah tidak memancarkan vibrasi yang sama. Yang pertama. Yang kedua adalah mohon kepada Sang Maha Bisa. Itu bisa juga dengan niat puasa. Kalau misalkan karma keturunan sebelumnya, bisa dengan membasuh kaki. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tekniknya itu mengabaikannya gitu. Karena saya pernah ketemu dengan orang yang menghabiskan sekian ratus juta untuk memutus karma masa lalu. Sampai ratusan juta ya Mas? Iya. Jadi total itu dia belajar pengembangan diri sampai 680 juta. Masya Allah. Jadi waktu konsultasi private itu dia tulis semua dari rumah, persiapkan ikut kelas ini sekian, ganti nama sekian, ini sekian, mutus karma sekian gitu. Ganti nama? Iya. Ganti nama? Iya, sampai ganti nama. Lalu pada saat itu tanya, saya itu kan pernah berhasil, lalu jatuh. Pas jatuh saya dibilang sama mentor saya, ini karma 100 tahun yang lalu. Habis itu diputuslah sama orang itu. Oke, terus gimana? Nah, saya jatuh lagi. Ya sih berhasil sih kemarin, itu jatuh lagi. Terus saya ketemu beliau lagi, ini katanya karma 500 tahun yang lalu. Nanti selesainya gimana? Nanti jangan-jangan ada karma 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu gitu. Saya tanya sederhana gini, lalu fungsinya Tuhan di mana? Nah, itu dia. Bukankah Dia Maha Bisa segalanya? Makanya aneh ya, bisa masuk 100 tahun, 500 tahun, karmanya baru sekarang. Ya, entah itu terjadi atau enggak, saya enggak begitu menguasai keilmuannya ya, tetapi saya percaya ada Sang Maha Bisa segalanya gitu. Iya, ada Tuhan ya kan? Iya gitu. Akhirnya ya sudah, private ambil 3 jam, terus saya ajak juga untuk memancarkan kelimpahan, karena dulunya makan gorengan itu di hotel bintang 5. Makan gorengan saja di hotel bintang 5, guys. Itu dia bilang ke saya pas mau konsultasi itu, ngelola uang 20.000 aja berat sekali. Lalu oke, nanti konsultasinya di mana kamu kemarin di hotel bintang 5? Di sini.
kita makan gorengan di sana. Jadi saya ajak ke sana untuk apa? Menyerap kembali, memancarkan kembali kelimpahan yang pernah dia alami saat itu. Yang tadi Om Bimo bilang ya? Iya, mengulang pola suksesnya. Dan sekarang udah kehidupannya udah luar biasa. Nah, buat teman-teman yang pernah sukses dulu, saat ini lagi jatuh, oke, dicoba ya. Ingat, dicoba. Praktekan ya. Ya, yang pernah dilakuin ya, nggak meski harus makan gorengan di hotel ya Mas ya. Misalnya dulu tuh kalau pas lagi kaya tuh sering bagi-bagi beras ke fakir miskin, ke nenek-nenek jompo gitu, lakuin lagi. Seperti itu bisa Mas ya? Ya, sambil memancarkan rasa pada saat itu. Sambil memancarkan rasa pada saat itu. Catat tuh guys ya. Jangan lupa, supaya apa? Supaya kamu berhasil guys. Oke? Paham ya? Kalau paham, tulis paham di komen guys. Sambil kita lanjut ya. Oh iya nih Mas, saya tuh pernah baca ya, kalau nggak salah dari Nikola Tesla tuh, bapaknya Elon Musk ya. Itu pernah bilang tuh, jika ingin menguasai rahasia semesta, pelajarilah energi, frekuensi, dan vibrasi. Kira-kira seperti itu tuh. Minta tolong dong Mas Bimo jelaskan apa itu energi, frekuensi, sama vibrasi. Monggo Mas. Ya, ini tepat sekali karena dulu ketika saya tahu itu juga saya langsung belajar 3 hal itu. Jadi energi itu adalah partikel terkecil di sebuah benda. Jadi ada molekul, terkecil lagi ada atom, inti atom itu adalah energi itu. Jadi everything is energy. Kita kalau dipecah partikel terkecilnya energi, kalung saya ini juga sama, parfum juga sama, terus kemudian uang itu juga sama, kalau dipecah partikel terkecilnya adalah energi. Nah, energi itu sifatnya adalah dia selalu bergetar. Ada hukum energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, dia hanya berubah bentuk. Nah, energi ini selalu bergetar. Getarannya ini namanya vibrasi. Gitu. Jadi vibrasi adalah getaran dari energi. Nah, frekuensi itu adalah ukuran dari getarannya. Jadi getarannya itu berapa, kalau tinggi berapa meter, nah itu adalah frekuensi, itu ukurannya dari getaran itu. Gitu ya. Siap. Jadi kalau memang ingin mengetahui rahasia semesta, pelajari 3 hal itu. Iya. Pelajari 3 hal tadi, teman-teman kalau mau catat ya, ini dari Nikola Tesla. Itu 3 hal itu adalah energi, frekuensi, dan vibrasi. Dicatat ya teman-teman ya. Biar apa? Biar nggak lupa. Oke, jangan nyatat utang aja, pintar itu juga catat teman-teman. Ini pokoknya kalau saya yang podcast sama Mas Bimo ya, itu Mas Bimo bakal saya tekan tuh, saya tanyain terus soal-soal keberlimpahan, soal rezeki, karena saya tuh kayaknya cinta banget sama duit ya. Iya Mas, karena saya punya ini, ilmu saya soal untuk dakwah itu nggak banyak, untuk apa nggak, tapi kalau saya masih berkeinginan pengen beli pintu surga lewat uang, yaitu dengan cara sedekah. Teman-teman ada nggak yang punya pemikiran sama kayak saya tuh, pengen beli pintu surga dengan cara sedekah, makanya butuh banyak uang, butuh banyak ilmu tentang keberlimpahan. Keren. Keren kata Mas Bimo. Iya, karena ada juga yang beralasan kan, ngapain kaya, uang kan nggak dibawa mati gitu. Ada yang begitu juga, padahal sebenarnya uang itu bisa dibawa mati. Ketika uang dipakai untuk amal ibadah, itu bisa dibawa mati. Atau gini, oke, kalau misal uang nggak dibawa mati, utang dibawa mati nggak? Utang dibawa mati kan? Dibawa mati, utang ditagih. Mau kaya raya nggak punya utang, memang nggak bawa apa-apa, tapi nggak bawa utang saat mati gitu. Atau miskin tapi matinya bawa utang. Padahal itu kalau dalam Islam ya, itu teman-teman ya, kalau dalam Islam itu utang itu adalah hal yang bakal ditagih terus sampai mati. Ketika kita punya utang belum dilunasin, itu nanti amal pahala kita itu bakal buat bayar utang tuh di akhirat tuh. Itu Pak Ustadz siapa? Adi Hidayat tuh, Ustadz Hidayat yang ngajarin tuh. Iya, jadi mau miskin atau kaya kan gitu. Iya. Ya karena biasanya kalau orang yang males, yang selalu alasan nggak mau kaya itu biasanya orang-orang males ya Mas ya. Kalau orang yang rajin pasti pengen hidupnya lebih berubah gitu ya. Jadi teman-teman kalau ingat ya, kalau Broren saya yang podcast Om Bimo langsung join. Terutama buat yang suka sama kekayaan. Saya gencar terus tentang kekayaan.